Jadi biru itu aman dan cinta. Sehingga melihat biru itu biru yang indah bagi relawan birunya cinta. Jadi yang melihat saya itu katanya Pak Janar ini spesialis mayat. Ya terserah saja yang ngomong. Tapi memang kebanyakan mayat yang kita ambil. Saya sakit itu. Pokoknya sakit. Terus ada berita, ada mayat Pak ini Pak di sini. Loh, saya sambil sengkoyongan berangkat. Setelah ngambil mayat, itu loh sembuh. Salam sehat pemirsa dentum.id. Kali ini kita kedatangan orang yang sangat tulus, makanya disebut relawan. Ada dua relawan kali ini yang datang di studio kita. Siapakah dia atau mereka? Mari kita kenalkan. Lebih dahulu dari Bapak. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya asli Ahmad Jainuri, panggilannya Jainal Abidin, dari relawan Mojokerto, Jawa Timur. Seperti ini relawannya. Mari kita lanjut semua saja. Salam kemanusiaan. Terima kasih. Oke, Bapak ini bisa dikenalkan dari relawan apa ini, Bapak? Iya. Dengan Saya dari relawan Birunya Cinta TKP, berdomisili di Mojokerto Raya, Jawa Timur. Kenapa kok bisa dulu dinamakan relawan birunya cinta ini gimana? Awal mulanya kok birunya cinta, kok bukan merahnya hati gitu? Iya, awalnya itu memang dari biru. Iya. Segala sesuatu itu awalnya kan umpama sibuk, ruwet, dan lain-lain. Ketika sudah aman-aman itu menjadi biru. Jadi sehingga sudah aman, oh sudah biru. Bukan yang seperti lagi atau warna lain. Berarti aman, kita katakan. Terus cinta, itu mencintai. Jadi kita mencintai kebiruan. Jadi biru itu aman dan cinta. Sehingga melihat biru itu biru yang indah bagi relawan birunya cinta. Siap. Itu. Terus dulu kok bisa tiba-tiba membuat apa ya, suatu kegiatan kemanusiaan atau disebut relawan. Kalau perempuan relawati kan. Iya. Itu anggotanya ada berapa itu, Pak Zainal? Anggotanya banyak yang sudah pakai seragam untuk tahun 2025. Diperkirakan 26. Pembentukan pengurus baru kemarin yang tahun 2025. Itu anggotanya. 26 itu aktif semua ya? Aktif semua. Insya Allah kalau ada sesuatu yang mau di eventkan atau dibutuhkan, insya Allah bisa mereka melayani semua. Siap. Terus kebanyakan anggota itu Bapak nih, kita kan biasanya ini sibuk ada kerjaan. Ya. Relawan-relawan ini rata-rata mereka pekerjaannya apa ngapunten, Bapak? Iya, macam-macam. Ada yang masih sekolah, ada yang di pabrik, ada yang di satpam, ada yang sudah pensiun. Pensiunan. Iya, jadi kita masukkan di grup. Saya punya grup. Ketika ada berita, kita masukkan di situ. Dan kita tidak bisa menyuruh untuk datang. Karena dia punya tanggung jawab di kebutuhan rumah tangga. Jadi itulah. Siap. Terus untuk yang masih sekolah ini menarik. Yang masih sekolah nih teman-teman, ada juga relawan. Relawannya atau relawan? Relawan Relawan. Ya. Ada katanya mau dibawa ya? Dibawa ke sini tadi kan? Tadi ada satu Iya. yang ikut. Kalau dibawa semua bisa. Siap. Tapi saya bawa satu saja. Yang mana ini? Masnya ini? Iya. Masnya ini. Coba dikenalkan dulu Mas. Ya. Mas, nama, terus masih sekolah atau kuliah? Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama asli saya Muhammad Bagus Wicaksono. Saya masih sekolah
SMP di SMPN 2 Pacet. Untuk alamat rumah saya itu di Puri, Tambah Agung, Mojokerto. Berarti sebelumnya jenengan ini apa memang sudah disebut seperti sekarang spesialis mayat gitu? Enggak ya? Apa dulu itu memang jenengan sering ketemu mayat terus jenengan ambil gitu, Pak Jainal? Enggak ya? Kan nggak mungkin. Iya, Awalnya gimana kok bisa tiba-tiba? memang yang kita ambil itu kebanyakan itu seperti itu mayat. Jadi kita ini yang menyatakan spesialis mayat itu bukan saya. Jadi yang melihat saya itu katanya Pak Jainal ini spesialis mayat. Ya terserah saja yang ngomong. Tapi memang kebanyakan mayat yang kita ambil. Itu setelah jadi relawan gitu. Setelah Iya. jadi relawan. Iya. Sebelum jadi relawan, Iya. pekerjaannya apa ngapun? Saya jualan es kelapa muda di Prajurit Kulon di Rel KA di situ. Dan saya dulu megang HP, HT brik-brikan itu Dulu berikan Iya. HT. Nah, di HT itu sudah banyak teman saya. Apalagi saya menjadi relawan, lebih banyak lagi teman. Yaitu, saya nggak tahu kok, tiba-tiba saya seperti ini. Saya kalau menjawab itu nggak bisa kita menjawab. Menurut saya ini semua itu Tuhan yang memberi saya seperti ini. Saya sendiri juga heran. Panggilan Iya, untuk kemanusiaan. iya, heran saya ini kok bisa ya seperti ini. Ya itulah. Ya syukurnya masih ada orang-orang seperti jenengan. Ya Kalau misalkan alhamdulillah. nggak ada relawan atau relawatin yang bantu petugas-petugas dalam kondisi evakuasi, bencana alam atau apa kan juga sulit nih Pak. Kemudian gini, sekarang Pak Jainal, lika-liku jadi relawan ini kan nggak dapat gaji, ngapun nggak dapat gaji, kemudian jenengan juga harus jalan terus. Maksudnya kalau misalkan ada bencana kan sering ada kecelakaan, itu nggak cuman bencana alam aja, kecelakaan juga, terus mobil mogok juga saya dengar-dengar ya. Itu untuk akomodasinya itu gimana juga itu? Kita tidak bisa menjawab. Memang tidak ada gajinya. Relawan namanya relawan. Cuma saya percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur. Dan gini, ya kita kadang kan gini, di lapangan itu kan ada juga lika-liku nih Pak nih. Saya dengar-dengar lika-likunya relawan ini ada yang ngomong, alah lapo sih kok atik melok ngunu-ngunu iku barangan gitu. Termasuk masnya ini yang masih pelajar. Biasanya kan ada teman-temannya yang sibuk, mereka nongkrong, main sepak bola, main Mobile Legends gitu Mas ya. Terus pasti ada juga lika-liku ini Mas. Di lapangan, maksudnya di masyarakat, termasuk teman-teman yang jenengan. Itu sampean gimana cara untuk apa ya mengcounter omong-omongan itu, sampean menguatkan hati sampean untuk tetap di relawan Birunya Cinta ini gimana sampean Mas? Ya itu. Untuk omongan yang jelek-jelek itu saya tidak memperdulikan omongan, dan karena ada Pak Jainal untuk menguatkan saya supaya tidak mundur menjadi relawan. Tapi waktu di sekolah nggak sering dibully Mas? Kok walah mari nyekel mayat hari misalkan gitu, nggak pernah ya? Nggak pernah? Untuk di sekolah itu enggak, malah dukung teman-teman dukung saya. ya? Teman-teman saya dukung sama guru-guru saya itu. Keluarganya Mas? Keluarga dukung Dukung juga ya? juga. Nggak disuruh untuk mendingan kamu ikut les ekstrakurikuler apa yang nunjang untuk pendidikan kamu, nggak ya? Nggak terlalu maksudnya menekankan untuk kamu harus sekolah yang dapat nanti piagam penghargaan di apa tentang ilmiah atau apa, enggak ya? Oh, pernah. Ditekan gitu juga? Ya, Disuruh keluar dari relawan? iya pernah. Pernah. Tapi kan tinggal di rumah kan tinggal nganggur gitu kan, disampingi menjadi relawan gitu.
Oke, oke. Wayangnya sekolah ya sekolah, wayangnya relawan ya relawan gitu. Iya. Kemudian gini, kemarin kan sempat viral Pak Jainal, yang jenengan lompat dari jembatan Gajah Mada untuk menyelamatkan mayat ya, itu untuk ngambil mayat ya. Itu dalam diri Pak Jainal, maksud dalam hatinya Pak Jainal tuh itu apa yang jenengan tanamkan Pak? Padahal itu kan arusnya lagi deras-derasnya itu. Kok bisa tiba-tiba jenengan lompat gitu? Kan juga itu ngapunten, itu kan nolongin mayat ya, cuman untuk ngambil mayat ya, ngapunten Pak. Sedangkan nyawanya Pak Jainal kan juga terancam sebenarnya kalau lompat masih dengan APD, masih dengan helm, dengan sepatu juga saya lihat di video itu. Itu apa yang jenengan tanamkan di diri jenengan? Iya, memang saya sudah siap. Sebelum saya terjun ke sungai, saya sudah terukur kondisi tubuh dan semuanya saya pakai APD. Sebetulnya melompatnya itu bukan di jalan Gajah Mada. Mayat itu mengapung dari jembatan Gajah Mada sampai ke jembatan Turi, ke Rolak Songo, itu hanyut. Memang waktu itu airnya meluber. Nah, mayat itu saya tahu dari Kediri. Kalau enggak meluber mayat itu enggak sampai ke Mojokerto. Memang perasaan saya itu sudah pasti ke Mojokerto. Akhirnya kemarin itu sampai saya melompat itu ke jembatan Sukorame. Oh iya, Sukorame. Iya, Sukorame itu Mojosari. Iya. Kita hadang di situ. Memang saya sudah siap untuk terjun, untuk mengambilnya. Nah, semuanya nggak tahu, tidak prasangka bahwa saya ini mau terjun di situ. Ya alhamdulillah. Terus saya memang niat melompat. Saya lompati memang. Dan pas saya memegang setelah terjun itu, saya pegang kakinya. Terus saya minggir. Berhubung airnya itu terlalu deras, saya tidak bisa minggir. Sampai hanyut, nggak tahu itu berapa meter, sampai di seputaran daerah Ngoro kalau nggak salah. Jauh sekali. Iya. Jauh sekali. Iya. Itu tanpa alat apapun ya Pak? Atau pakai alat ini? Pemirsa, jadi ini alat yang sering Pak Jainal gunakan ya? Apa ini nggak bekas mayat juga nih Pak? Bukan. Bukan ya? Itu baru membikin. Baru bikinnya. Iya. Maka kalau bekas mayat ini bahaya sampai nggak bisa tidur nanti. Ini baru membuat. Baru membuat itu. Belum dipakai. Enggak. Belum nih. Masih Iya. baru berarti nggih? Iya. Aman, bisa saya pegang nih Pak. Iya. Aman. Terus kemudian kemarin nggak ada solusi lain selain terjun itu, nggak ada solusi lain Pak nih? Ya ada. Memang saya sudah saya niat. Dalam hati saya itu niat memang saya jeguri. Kalau nggak gitu malah terus sampai di Kali Porong nanti nggih. Insya Allah seperti itu, insya Allah. Nggih. Hanyut suami istri. Akhirnya yang perempuan ketemu satu di seputaran Lembeh, yang satu laki-laki hilang. Tapi pada waktu itu airnya meluber, terus banyak yang tahu itu hanyut. Itu saya tahu di Mojosari, air sungainya kecil. Pada waktu itu saya tidak memakai pelampung, hanyut. Saya nggak berani jekur, saya nggak pakai pelampung. Padahal dekat, Iya. saya hanya gini-gini saja. Kalau dulu itu pakai pelampung, saya ambil itu. Karena nggak pakai pelampung, akhirnya hilang sampai sekarang. Yang terselamatkan cuma istrinya Iya. saja. Hilang. Oh, itu ya. Iya. Makanya jadi mulai dari kejadian itu Pak Jainal punya pembelajaran ya. Lebih baik langsung kalau misalkan lihat mayat itu langsung diambil aja. Iya. Jadi memang untuk saya loh ya, lainnya nggak tahu. Iya, Untuk saya. harus di ini Iya. kasih ilmunya ini kayak Mas Bagus juga ya. Insya Allah gitu. Iya. Memang kalau ada mayat mengapung, kalau saya tahu, pasti saya jeguri. Pasti. Tapi gini, Pak Jainal, jenengan setelah megang meluk mayatnya, Iya. dibawa ke atas. Ini agak mistis ini ya. Iya. Itu jenengan nggak diimpen? Oh enggak. Nggak ya? Saya selama mulai jadi relawan tahun itu ya 2011 nggak pernah
mimpi itu, oh ya pernah mimpi, kalau mimpi ya, Mimpi mayat yang tadi diambil atau lain? ya pernah. Terutama kalau sakit. Kalau kayak saya sakit itu mesti ada yang di hati atau ada yang bilang ada mayat. Loh, saya sakit di rumah sakit itu bangun. Loh, sembuh langsung. Loh, keren. Obatnya berarti mayat jenengan ini. Ada mayat. Mimpi. Saya tergugah hati saya sehingga saya ini bisa sembuh. Gitu ya? Iya. Oh, maksudnya ada mayat, ada kecelakaan atau orang kecebur Iya, sungai. kadang-kadang ada kecelakaan, ada mayat. Langsung saya bangun. Itu Langsung sembuh. iya juga bisa membuat saya sembuh. Ini Mas. pemirsa, gini. Ya itu. Kalau ada yang sakit, ini ada solusi nggak perlu ke dokter. Jadi relawan birunya cinta nih. Iya. Karena dengan dengar adanya mayat nanti bisa sembuh. Iya. Ya silakan dicoba itu. Kalau saya nanti belakangan aja itu nyobanya. Tambahan. Saya sakit itu. Pokoknya sakit. Terus ada berita, ada mayat Pak ini Pak di sini. Loh, saya sambil sengkoyongan berangkat. Setelah ngambil mayat, itu loh sembuh. Loh, gitu ya? Iya. Asli itu Pak? Iya. Jadi saya ini kalau nggak ngambil mayat, badan saya ini pada sakit. Iya. Jadi kalau saya sering-sering ngambil mayat, insya Allah saya lebih sempurna. Lebih sehat. Iya. Jenengan usia berapa? 67. 67. Iya. Sterek gini pemirsa. Ya masih bisa lompat dari jembatan, bawa mayat, pakai sepatu, pakai helm. Sekarang anak muda ini agak susah ya Pak ya. Umur 45 mentok rematik, kolesterol. Jenengan berarti ini obatnya berarti mayat tadi. Insya Allah mayat. Kalau nggak ada mayat sakit-sakitan. Monggo ini calon ini. Ya, calon. Dipertanyakan ini calon saya ini seperti apa? Gimana sekarang Mas Bagus? Sampean ini udah pernah apa? Meluk mayat atau dorong mobil atau nebang pohon atau gimana? Kalau jenengan? kalau untuk mayat itu pernah, meluk pernah. 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 Ada yang mubrul Mas. Maksudnya lepas sendiri sampai bengkok gitu pernah? Kalau itu saya nggak pernah, soalnya kan hati-hati kalau megang kan. Oh, nggak Takutnya bisa itu. langsung pegang gitu, nggak Iya. bisa ya? Itu harus Takutnya belajar itu. itu ngobrol gitu, Hmm, pecah-pecah gitu. iya. Pak Jainal, kemudian setelah dari yang kemarin viral tuh Pak Jainal, ini ada nggak artinya apresiasi dari pemerintah daerah Mojokerto Raya maupun Pemkab atau Pemkot itu kan termasuk membantu kerjaannya aparat atau masyarakat warga, walaupun bukan Mojokerto tapi kan masuknya wilayahnya itu kan mayatnya di Mojokerto. Ada apresiasi nggak kira-kira Pak Jainal? Kemarin itu saya ditransfer sama orang Banjarnegara. Banjarnegara, Jawa Tengah. Iya. Banjarnegara itu mana ya? Itu saya ditransfer 2 pelampung. Dikirim ke rumah dinas saya. 2 pelampung. Pemkot Pemkab dari kepolisian atau dari TNI atau Iya. dari dinas-dinas lain? Kemarin itu Gus Bara datang ke markas saya di Mojo Anyar Talasi. Dia memberi berupa sembako dan berupa uang, berupa pelampung, berupa ini APD helm. helm. Gus Bara menginginkan agar relawan birunya cinta ini berhati-hati dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Dia berpesan seperti itu. Harus SOP. Itu pesannya, dan Gus Bara, Bupati Mojokerto, Jawa Timur, menyatakan apresiasi pada relawan birunya cinta. Apresiasi ngomongnya sangat salut karena kerjanya satset geraknya cepat.
dan harus berhati-hati. Jangan sampai nanti celaka, maksudnya gitu. Ya, harus sesuai SOP Ya, ya. saya juga berterima kasih dengan himbauannya Gus Bara kemarin. Orangnya kalem, tidak seperti orang-orang yang dulunya itu memberi saya omongan-omongan. Bicaranya itu tidak sama. Ya. Itu jauh. Menurut saya kalau pemimpin itu ya seperti itulah bahasanya. Ya. Saya sendiri kan kalau saya ngomongnya enak, kita ya enak. Saya pakai pelampung pada waktu itu. Ya. Ada yang ngomong tidak SOP, tidak SOP. Ya. Biarkan saja. Ya. Itu. Terima kasih juga saya kepada Gus Bara Bupati sudah datang ke markas saya yang ada di Kabupaten Mojokerto, markas Relawan Birunya Cinta. Relawan Birunya Cinta ini sudah ada ini SK Menkumham ya? Oh iya, Sudah ada ya? SK Menkumham itu ada. Mulai berdirinya itu tahun 2019. Sudah ada, sudah disahkan. Sudah. Lah, untuk pengrekrutan Ya. anggota Birunya Cinta ini biasanya lewat apa, Pak Zainal? Lewat hanya dari teman-teman atau dari Facebook, WA yang mau ikut itu biasanya lewat Facebook. Mau ikut jadi relawan, ada yang dari WA saya. Ya kita tampung saja. Namanya kepingin jadi relawan. Iya. Seperti Mas Bagus ini Yang kan penting gitu. tulus. Iya. Wong tulus Dulunya teko. dari Facebook. Iya. Ya. Apa nama Facebooknya, Pak Zainal? Nama Facebooknya Relawan Zainal Abidin. Tanpa ada Birunya Cinta? Ada Ada. Relawan Birunya Cinta Zainal Abidin. Oh, jadi teman-teman, Itu. kalau ada yang berminat untuk atau terketuk hatinya tentang kemanusiaan, yang untuk membantu kemanusiaan, silakan buka di Facebook Ya. Relawan Birunya Cinta Zainal Abidin. Itu Ya. tanpa underscore ya, gabung semua. Ya, Relawan Mojokerto Jawa Timur. Oh, dibuka Relawan Mojokerto Jawa Timur. Ya, nanti di situ. Ada ya. Tapi judulnya hanya Relawan Birunya Cinta TKP Zainal Abidin. Siap. Atau nomor telepon ada? Ada di situ. Ada nomor teleponnya? Iya, Bisa disebutkan? Nanti barangkali ada pemirsa dentum.id ini yang mau daftar, bisa coba di catat nomornya dan nanti di deskripsi juga kita kaitkan. Berapa nomornya? Nomor WA-nya atau nomor kantornya 081 333 678. Oh, maaf salah dulu ya. Tiganya kebanyakan. Kebanyakan. Coba Iya. ulang lagi. Kebanyakan tiganya terlalu banyak. Berapa berarti? 081 Nggih. 33 Nggih. 678. Nah, 555. Terakhir 3. Itu nomornya. kalau teman-teman masih pusing, Iya. di deskripsi ada. Maklum, biasanya pakai HP, sekarang pegang HP ini. Pegang WA. Video call bisa nggih? Kalau daftar nanti ada ini, interviewnya ada, Pak Zainal? Ya, daftar di situ mau jadi relawan sudah saya masukkan. Langsung ya? Ya, Tanpa bawa ijazah ya? nggak usah ijazah. Disuruh ngaji dulu apa enggak nanti? Relawan itu, tapi nanti ada aturannya. Oh, ada. Setelah nanti menjadi relawan. Ya. Apa aturannya? Aturannya tidak boleh menjalankan kriminal. Hmm. Itu saja. Itu saja. Iya. Kriminal itu contohnya apa? Kriminal berat, ringan, Ah. sedengan? Contohnya memukuli orang, Oh, siap. mencuri, Iya. dan sebagainya. Itu sudah menjadi kriminal. Memeluk orang sembarangan boleh? Memeluk, oh nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Memeluk mayat itu orang. Boleh, kalau orang perempuan dipeluk menjadi kriminal. Oh, kalau mayat perempuan Nggak apa-apa. ready itu ya? Nggak Iya. apa-apa. Oh, siap. Memeluk kan membantu untuk diangkat.
Oh, iya. Bukan dipeluk, dicium, bukan. Pelanggaran itu. Oh iya. Pelanggaran. Prit Dipeluk, itu. diangkat. Iya. Iya, Peluk diangkat. iya, Bukan yang aneh-aneh. bukan. Ingat ini. Kalau meluk orang sembarang di jalan nggak boleh. Kalau di sungai, pas kondisi mekungku nggak apa-apa. Iya, Karena jadi mayat. Tapi kalau orang yang masih minta tolong, nggak apa-apa juga dipeluk, tapi pelan-pelan. ya boleh. Dipeluk itu kan dievakuasi, Evakuasi. ditolong. Namanya evakuasi itu kan nggak harus apa yang kita kerjakan. Tapi itu kan sengaja menolong loh ya, bukan Niatnya ya, ya, niatnya bukan menolong. pikirannya bermacam-macam. Iya, iya. Tapi kalau orang kejebur sungai, jangan sekali-kali diambil kalau tanpa pelampung. Bahaya. Iya, Lebih bahaya, Pak. Ya? iya. Kalau Ada masih yang- hidup itu. Iya, ada yang orang kejebur sungai tidak pakai pelampung terus dia jeguri nolong. Nanti dia dirangkul. Akhirnya ikut hanyut. Oh, resikonya lebih besar Iya. yang masih hidup berarti. Oh iya. Maksudnya evakuasi orang yang masih hidup itu lebih besar resikonya daripada yang mayat ya Pak. Iya. Karena kadang kan mereka saling menyelamatkan diri juga ya Pak. Dirangkul. Seperti yang kemarin itu di Pacitan. Itu. Ibunya menolong anaknya yang sedang hanyut di laut. Ditolong. Langsung katut. Kemudian anak-anak dua kecil-kecil ikut. Tenggelam juga. Meninggal Pak. Oh iya. Oh, yang kasus Pacitan kemarin ya. Iya. Itu contohnya seperti itu. Jenengan datang ke sana juga itu Pak. Saya ke sana. Saya memang ke Pacitan itu ikut evakuasi. Kebetulan Sampai tinggal Pacitan. 3 kemarin. Berarti wilayahnya bukan Mojokerto Raya saja. Enggak, saya ke Cianjur juga Pernah? Iya. Bencana Cianjur itu saya 2 bulan di sana. Mengambil mayat. Mengambil mayat. Iya di sana. Bencana apa itu? Bencana longsor Cianjur tahun berapa ya? 2022 kalau nggak salah. Lumpur itu. Nah itu kalau misalkan gini Pak Jainal. Kalau misalkan dia ini longsor ya, Iya. biasanya kan ada yang keruntuhan batu, kemudian tanah yang keras-keras gitu. Iya. Itu waktu nariknya ada nggak yang sampai putus, nggak tangannya putus gitu ada? Kemarin itu yang di Cianjur itu kakinya ini lepas. Satu saja lepas itu. Terus ada yang itu beritanya memang sampai sekarang belum ketemu. Ini tubuhnya lepas. Yang ketemu itu entah ini, entah yang bawah ya. Sampai sekarang belum ketemu. Berapa tahun menjadi monumen. Terus kemarin yang bencana longsor di Cangar. Ya. Ini anak baru ini ikut ke sana. Ikut ke sana ya Mas? Iya, kemarin. Gimana itu Mas? Kemarin Mas, saya juga baca beritanya kok ngeri gitu ya, lihat video-videonya itu ya. Iya. Itu sampean datang ke sana, diajak Pak Jainal pasti kan? Iya, pasti. Itu nolongnya sampai ribet gitu, kenapa alasannya Mas? Karena pertama kan medannya kan sulit kan di sana itu. Nah terus cuaca juga di situ ya gimana ya? Kayak medan, cuaca, terus situasi kondisi masih di hujan sana juga ya ya. kemarin ya. Terus mobilnya kan terbalik kan. Iya. Nah terkubur juga. Jadi gimana ribet gitu loh. Cukup lama untuk evakuasinya. Kalau untuk evakuasi seperti itu, Pak Jainal, sebelum maksudnya untuk megang korban ya, itu harus ada apa-apa memang ya dari atau PMI atau polisi, tentara gitu ya, harus ada apa-apanya. Tidak, Langsung. tidak. Karena itu yang evakuasi itu bukan relawan Birunya Cinta. Relawan Birunya Cinta evakuasi bersama tim. Di situ banyak tim. Ada SAR dan lain-lain. Jadi ya bersama-sama. Kalau penemuan-penemuan itu kita sendiri bisa. Kemarin itu banyak kok timnya, bukan RBJ saja. Ada dari masyarakat juga yang bantu. Iya, banyak. Tapi yang harus ikut kemarin harus tim khusus relawan. Selain relawan nggak boleh. Oh, nggak evakuasi. boleh. Iya. Alasannya apa biasanya?
begitu Pak Channel. Rasanya kalau relawan kan sudah ahlinya. Hmm, Kalau belum pernah menjadi relawan, himbauannya memang nggak boleh gitu saja kemarin. iya, apalagi kondisi cuaca masih hujan itu ya. Iya, kemarin itu. Tapi alhamdulillah sehari selesai kemarin. Kemarin sehari beres Iya. semua, termasuk mobilnya diangkat ke jalannya. Belum, nunggu sampai aman cuaca itu. Kan resiko hujan itu ya. Iya. Jadi kemarin saya nggak ikut waktu mengambil benda-benda itu. Saya fokus kepada mayatnya saja. Iya, iya. Iya, itu. Karena spesialis mayat Iya. tadi ya. Nama spesialis mayat katanya siapapun yang ngomong. Iya, Memangnya. termasuk saya ini. Saya kira ini Pak Jainal ini Iya. cuman spesialis mayat. Iya. Padahal pernah juga pemirsa bantu mobil mogok gitu ya. Iya benar. Termasuk ini kan untuk derek mobil, nggih Pak Jainal. Ini Pak Jainal ini atau relawan Birunya Cinta ini sering juga dimintain tolong untuk mobil mogok, terus kemudian pohon tumbang gitu Pak nggih. Itu gimana? Misalkan mobil mogok ini Pak Jainal, itu ada patokan harga nggak nanti Gini, waktu telepon jenengan itu? ya relawan itu memang bagi relawan Birunya Cinta loh ya. Nggih, Bukan ngomongnya relawan lain. Nanti salah. nggih. Bagi relawan Birunya Cinta itu tidak fokus mengambil mayat saja. Ketika siapa yang nelpon saya minta dibantu, selama saya tidak luar kota loh ya, saya siap membantu tenaga, bukan membantu material, nggak punya saya. Nggih. Saya bantu. Ya seperti yang apa, ada ular, ada tawon, mobil mogok, kita bantulah. Bantu. Kalau ular, jenengan pernah juga megang Iya, ular kecil gini, ular kecil, ular besar. ular Kita kecil, ular besar. Iya. Ada yang sampai ukuran berapa? Sepaha gini? Iya, ular piton. Panjangnya itu 3 meter lebih paling panjang. Loh, gak bahaya itu. Enggak. Dulunya ya bahaya. Pertama kan belum bisa. Akhirnya kita tekuni. Belajar juga itu nih. Iya. Dan itu ada teknis. Tidak hanya ngambil, ada teknisnya. Bukan hanya ini apa namanya nyali ya. Ada skillnya juga itu. Ada teknis, ada niat, ada pemberani, berani. Walaupun ada teknis, tapi kalau nggak jadi pemberani, nggak bisa. Nggak bisa. Harus pokoknya harus Berani nggak ada pemberani. teknis juga nggak bisa. Iya, harus Berani dan punya teknis tapi nggak punya mental untuk apa namanya nolong tadi Iya, nggak bisa nggak juga. bisa. Ya. Intinya pokoknya harus berani lah. Iya, iya. Menghadapi apapun harus berani. Ya. Kemudian untuk ini anak-anak muda, Mas, apa saran sampean ini ke anak-anak muda untuk biar ada gerakan di dalam hatinya mereka untuk kemanusiaan, Mas. Kalau sampean bisa saran atau salam ke teman-teman yang anak-anak muda yang terutama yang masih sekolah seumuran sampean, Mas. Biar terketuk pintu hatinya. Ya, kalau jika nganggur di rumah, minimal itu ikut kegiatan yang bermanfaat di luar. Kayak ikut relawan dan sebagainya itu. Nah, untuk kemanusiaan kalau nggak bisa menjadi relawan, mohon untuk dihubungi kita, relawan Birunya Cinta. Jika ada menemukan TKP, mohon dihubungi supaya kita meluncur ke TKP untuk membantu gitu. Ya, siap. Kalau Pak Jainal, saran-sarannya Pak Jainal, saran-saran untuk masyarakat kalau misalkan terkait dengan penemuan-penemuan gitu, nanti hubungi ke jenengan gitu. Terus saran-saran juga untuk anak muda ini, biasanya kan apa ya terkait jiwa untuk membantu sesama itu kadang kan gini, ngapain sih? Kan ada petugas polisi, SAR, TNI kan gitu. Sarannya jenengan gimana? Iya, saran saya itu memang tidak semua manusia yang bisa berjiwa kemanusiaan
menolong seperti relawan-relawan. Ya makanya itu kadang-kadang, wah buat apa? Nggak ada bayaran nih, ada yang gini-gini. Ya, marilah kita semua, anak-anak muda, atau yang sudah, walaupun tua seperti saya, nggak apa-apa, jadi relawan. Ikutlah untuk kemanusiaan, agar menjadi manusia yang berguna. Ya, daripada nanti jadi manusia yang salah arah, gitu loh. Ayo ikut menjadi relawan. Ya, relawan itu tidak hanya relawan birunya cinta, banyak. Yang penting ikut jadi relawan. Itu Siap. relawan kemanusiaan. Ya. Jadi begini ya, teman-teman. Kalau memang kita masih manusia, biasakan memanusiakan manusia, termasuk menolong sesama. Bukan hanya manusia, kepada lingkungan sekitar kita harus saling menjaga. Intinya kita melakukan diri kita sebagai manusia untuk manusia dan alam sekitar. Iya Pak Nggih. Salam dari kita dentum.id terhadap mereka orang-orang tulus, relawan juga relawati yang tidak bisa hadir ke sini.